Sekarang kamu lulusan teologi, saya sebagai peneliti sekolah teologi, tolong kamu ambil Injil, kamu ambil Alkitab, coba kamu jelaskan saya bagaimana tata cara kamu menginjili dia. Silakan injili saya. Abang jangan gitu dong. Tidak boleh, ini kan firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Oke. Kita start dari coba kita start dari apa? 1 Timotius 6 nomor 16. Tolong dibacakan dulu. Sabar dulu ya. Saya sebagai penanya, kamu sebagai penjawab ya. Walaupun 1 Timotius 6 nomor 16. Amin. Ya. Nah, aku bacakan ya guys. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Amin. Timbullah pertanyaan, itu siapa? Yesus. Mana itu? Ala. Kalau kan di situ kan itu kan huruf besarnya kan ada dia di situ. Kalau firman Tuhan kan kalau huruf kapital dia itu kan yang menuju ke Allah. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia, betul? Ya. Kamu mengatakan itu tadi Yesus. Kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah Tuhan Yesus, coba baca Yohanes 5:37. Yohanes 5:37. Darah Yesus, bersyukur saya kepada Allah Bapa yang di surga dipertemukan oleh mantan sekolah teologi yang pacaran akhirnya putus jadi dong. Semangat. Kita anak-anak Tuhan yang baik, semangat. Yohanes 5:37. 5:37. Sabar aku baca dulu ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oh Allah. Nah itu yang saya bilang itu. Berarti poinnya begini. Ini coba kamu dengar saya narasi ya. Ini poinnya di sini. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ya. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Siapakah sosok ini? Maka dijelaskan dalam Yohanes 3:3-4, dijelaskan dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Karena di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu, dia tidak terhampiri, dia tidak dapat terlihat. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Bapa yang tidak terlihat ini? Melalui utusannya yang diutus ke dunia. Benar tidak? Nah, makanya itu dalam narasi Yohanes 1:18, coba bacakan saya Yohanes 1:18. Yohanes 1:18 ya. Ini tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dia yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Karena kita ini tidak tahu bagaimana itu rupa Allah, karena dia tidak bisa dilihat, dia tidak bisa didengar. Bagaimana kita bisa percaya kalau Allah itu ada namun tidak terlihat? Maka Allah mengutus utusannya ke dunia. Benar tidak? Untuk apa utusan Allah itu dia datang ke dunia? Baca Yohanes 3:3-4. Ini sekolah teologi ini saya injili dia hari ini, bayangkan. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengurniakan rohnya dengan tidak terbatas. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh dengan tidak terbatas. Yohanes 5:37, Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Timbul pertanyaan, apakah Yesus pernah menyampaikan firman Tuhan? Pada saat itu, bukannya dia? Baca Yohanes 17:8. Itu jawabannya. Berapa? Yohanes 17:8. Nah ini sudah mulai masa sekolah minggu nih. Lihat akan dia lupa nih. Saya kasih pasti dia lupa dia. Pasti. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah. Haleluya. Berarti Yesus menyampaikan firman siapa? Allah. Iya, itu pintar. Baca Yohanes 14 nomor 1. Ini anak sekolah minggu sekarang hafal. Saya mau tes kamu hafal atau tidak. Coba baca. Yohanes 14 nomor 1. Yohanes 14 ayat 1. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1. Berikutnya di situ rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Oke, kita start dari situ pelan-pelan ya, Anastasia. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Nah kan, bingung dia. Coba baca ulang pelan-pelan. Baca ulang pelan-pelan. Masa sabar ya? Ya, baca ulang pelan-pelan.
Ya. Ini, Kalau kamu tidak, kalau berani, kalau kamu tidak bisa tahu, berarti siap-siap kita berdua diikat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iyalah, kan suami, kan mantan pacarmu dulu kan beda-beda tipis, ganteng sama saya kan. Saya itu suka percaya diri loh, saya itu suka memuji diri sendiri, karena kalau tunggu orang puji lama sekali. Mending saya puji sendiri. Baca ulang. Yohanes 14 ayat yang ke-1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada apa nih? Percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Tapi di situ kalau aku lihat Allah dan ku itu dua, berarti dua. Dua, ya memang dua. Mau paksakan jadi satu tidak bisa. Percayalah kepada Loding, percaya juga kepada Anastasia. Ada berapa yang harus kita percaya? Dua. Dua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Dua. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya kepada Yesus sebagai apa? Ini pertanyaan sekolah minggu. Bisa tidak? Ya percaya kepada apa tadi? Anak Bapa. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya kepadaku, kepada Yesus sebagai apa? Kan di situ ada dua kan? Allah Bapa dan Yesus. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya kepada Yesus sebagai apa, dan mana dalilnya? Ayo. Aduh, dalilnya itu loh. Kalau Oke, baik. kalau Tak Injil ya? Tak Injil ya? Oke, siap. Kamu siap-siap buka Bibel situ. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Timbullah pertanyaan, ada berapa yang harus kita percaya? Ada dua. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya kepada Yesus sebagai apa? Oke, kita ke Allah Bapa dulu. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Baca Matius 11:25. Matius 11 ayat 25, perkataan Yesus sendiri itu. Berikutnya ajakan juru selamat. Matius 11 ayat 5 ya. Orang buta Matius 11 ayat 5. Matius 11 ayat 25. Oke. Turun dulu Pak Burma. Ayat 5, orang buta melihat, orang lumpuh Matius 11 ayat 25. Kamu baca itu yang 5. Ayat 25. Oke, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang beda dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Matius, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah sebagai apa? Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Siapa? Bapa Tuhan. Tuhan langit dan bumi, betul? Berarti percaya kepada Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan. Tuhan langit dan bumi, benar? Nah, yang kedua itu percayalah kepadaku, berarti percaya kepada Yesus, benar tidak? Benar. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Coba baca Yohanes 11:42. Namanya juga penginjil, Alkitabiah itu sudah di sini. Sudah di sini. Aku tahu bahwa engkau selalu mengandalkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini melihat aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai Alkitabiah loh. pengutus. Ya Bapa, itu ketika Yesus selesai membangkitkan Lazarus. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus pengen dipercaya sebagai apa? Sebagai Utusan tadi aku udah bilang utusan Tuhan. Oke, utusan Tuhan. Berarti janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya Matius 11:25. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Jika kita sudah percaya Yesus, jika kita sudah percaya Allah Bapa sebagai utusan Tuhan, jika kita sudah percaya kepada Allah sebagai Tuhan langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Coba baca Yohanes 17:3. Ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Haleluya. Jika kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Allah Bapa sebagai Tuhan, maka kita beroleh hidup yang kekal. Karena coba kamu buka Yohanes 3:16. Kamu buka Yohanes 3:16. Coba. Yang dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Coba. Coba ini saya mau ulang pertanyaan ulang nih. Kamu masih ingat tadi dari narasi kita yang panjang tadi atau tidak? Mana ya 16?
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada anaknya yang tunggal yaitu Yesus sebagai apa agar kita memperoleh hidup yang kekal? Percaya sebagai apa? Sebagai apa? Yohanes 17:3 tadi apa? Sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Buka Matius 12:15. Kalau di buku perikopnya yang B, baca Matius 12:15. 12 ayat 15. yang B ya. Banyak orang mengikuti Yesus Perikop. dan Perikopnya yang B apa? Yesus hamba Tuhan. Kalau dikatakan Anastasia hamba Tuhan, siapa Tuhannya Anastasia? Yesus. Yesus. Di situ dikatakan Yesus hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Yesus? Yesus Tuhan. Apa? Siapa Tuhannya Yesus? Anastasia hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Anastasia? Yesus. Yesus. Kalau di situ tertulis Yesus hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Yesus? Allah. Allah, berarti Tuhan punya Tuhan. Nah, itu. Dalam Ibrani ingat ya Anastasia, ini saya kasih satu analogi. Ketika Anastasia berdoa kepada Tuhan Yesus, itu menandakan Anastasia ini seorang Tuhan apa seorang hamba? Hamba. Hamba. Baca Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersamakan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ketika Anastasia berdoa kepada Yesus, berarti ketika Anastasia berdoa kepada Tuhan Yesus, itu berarti menandakan Anastasia ini adalah seorang hamba, bukan seorang Tuhan, betul? Betul. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu menandakan Yesus seorang Tuhan atau seorang hamba? Hamba. Hamba, berarti bukan Tuhan. Nah, Dia kan Coba. mensimak. Gimana? Coba. Gimana? Coba saya mau lihat ilmu kamu di teologi, coba. Ya, maksud aku kan ya kalau misalnya Allah yang mengutus dia, posisinya dia jadi hamba. Ketika dia jadi hamba, dia punya Tuhan atau tidak? Coba begini. Kamu baca Yohanes 14 nomor 1. Berapa Yohanes 14 ayat 1? Yohanes 1:14. Kan ketawa juga ya. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Terima dulu, biar enak kita nginjili. Ya siapa tahu pastor peneliti sekolah teologi ini bisa dapat perpuluhan sedikit-sedikit. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, coba perhatikan, mainkan logikamu di situ. Mainkan pemikiranmu yang sehat di situ. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa, betul? Benar? Ya, yang diberikan berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat? Benar? Yang memberi siapa? Allah. Allah. Yang menerima? Yang menerima ini anak Yesus. tunggal Bapa. Anak tunggal Yesus, ya. Yang memberi Bapa, yang menerima adalah Yesus. Yang mana Tuhan? Allah. Allah Bapa, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus anaknya lah. Iya, Yesus. Apakah anak Tuhan adalah Tuhan? Ditanya, apakah anak Tuhan adalah Tuhan? Tuh sama. Kan tadi kan kata abang, apakah Tuhan tadi apa kata abang? Apa? Apakah Tuhan apa? Ya tadi abang bilang aku cobai. Yang mana? Coba ulang pelan-pelan. Aku yang sesat, kenapa dia yang sesat? Peneliti sekolah tinggi teologi. Coba pelan-pelan. Atau beginilah, kamu baca Kisah Para Rasul 3:13. Kisah Para Rasul 3:13. Kisah Para Rasul 3 ayat berapa tadi? 13. Ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Allah Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. ketika kita menjadi seorang hamba, apakah kita punya Tuhan? Punya. Berarti Tuhannya Yesus siapa? Allah. Berarti ketika Yesus punya Tuhan Allah, apakah Yesus juga Tuhan? Coba. Berarti ada berapa Tuhan di Kristen?
Satu lah kan posisinya, coba. posisinya kan Yesus itu jadi manusia ketika dia itu diutus sama Allah. Jadi posisinya dia tuh kalau ketika dia ini diutus sama Allah, posisinya itu jadi hamba. Dia diutus ke dunia ini cuma memberitakan Injil, posisinya sebagai ya itu apa namanya hamba gitu loh, diutus sama Allah. Cuma nanti kalau dia balik lagi ke hakikatnya dia berupa lagi jadi Tuhan gitu loh kan. Oke. Ketika kita berbicara masalah agama, maka kita harus berlandaskan dengan dalil. Betul? Biar kita tidak tersesat, kita tidak keluar dari firman Tuhan. Oke, aku kasih kamu satu dalil. Coba buka Matius. Matius berapa itu, Bang? Coba buka Matius, coba buka Lukas 22:69. Lukas 22:69. Lukas 22 ayat 69. Mulai kamu percaya firman Tuhan kan? Iya. Oke, baca. Lukas berapa tadi? Lukas 22:69. 69 ya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Berarti ketika Yesus sudah di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dia masih manusia atau Tuhan? Anak manusia. Anak manusia. Apakah anak manusia bisa jadi Tuhan? Semangat. Itulah kenapa saya jauh-jauh dari timur sampai ke Vatikan agar saya belajar sesuai tertulis dalam Alkitabiah. Karena sekarang pengajaran sesat sudah mulai merajalela yang tertulis yang telah dinubuatkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Terima. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Terima dulu. Habis ini ya Bang ya. Aku mau turun. Iya. Janganlah marah-marah. 2 Yohanes berapa Bang? 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itulah si penyesat dan antikristus. Kalau saya meyakini bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, menurut ayat itu saya sesat atau tidak? Gimana Bang? Kalau saya meyakini Yesus datang ke dunia sebagai manusia, saya sesat atau tidak menurut ayat itu? Kalau coba baca. Sebab banyak penyesat telah bermunculan yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, itulah si penyesat dan antikristus. Kalau saya meyakini ayat itu Yesus datang ke dunia sebagai manusia, saya sesat atau tidak? tidak. Tidak tersesat. Sebab banyak penyesat telah bermunculan yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, maka itulah si penyesat dan antikristus. Jika Anastasia meyakini Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan, Anastasia sesat atau tidak? Jika apa? Jika Anastasia meyakini Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan, kamu sesat atau tidak? Jujur, ya katakan ya, tidak kata tidak, selebihnya dari si jahat. Sesuai Alkitabiah. Sesat atau tidak? Sesat loh. Sesat, oke. Berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Berarti Yesus. Harus, nah inilah. Sekarang begini, kutanya sama kamu dulu. Kutanya sama kamu ini yang terakhir ya. Apakah kamu percaya Alkitabiah? Apakah kamu percaya firman Tuhan? Percaya. Percaya firman Tuhan. Oke, baik. Janganlah dimatikan. Oke, kalau betul-betul kamu percaya firman Tuhan, coba kamu baca 1 Korintus 11 nomor 6. 1 Korintus 11 ayat berapa? 1 Korintus 11 ayat 6. 1 Korintus. Saya mau lihat kamu punya percaya firman Tuhan. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 11 ayat 6. Ayat 6 ya. Ayat 6. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Berarti firman Tuhan suruh kita apa? Kita punya kepala kalau perempuan. Kalau digunting dan dicukur harus dinundungi. Kalau tidak menundungi kita punya kepala, berarti rambut kita harus digunting, dibotakkan. Benar tidak? Gimana? Coba baca ulang pelan-pelan, penuh dengan hikmah. Jangan fokus di tepingan. Kita belajar kok di sini. Banyak kuasa jahat di tepinganmu itu. Saya bisa melihat. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya.
Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka harus ia menundungi kepalanya. Jika wanita merasakan bahwa menundungi kepalanya itu adalah satu kehinaan, maka harus dia gunting rambutnya sampai botak. Betul? Tetapi jika dia mengatakan bahwa botak itu adalah satu kehinaan, maka dia harus menundungi kepalanya. Betul? Berarti kamu harus pakai apa? Tudungan. Ya sudah pakai, itu kan firman Tuhan, buat apa lagi? Nah itu, ketika kamu tidak mau, berarti kamu menolak saya, apa menolak firman Tuhan? Makanya belajar sama ini, kau belajar ini. Sudah saya bilang, peneliti sekolah teologi. Kita kembali ke situ. Kau ini saya ajarkan, kalau kamu tidak mau menerima apa yang saya ajarkan, silakan, tolak lebih bel itu. Yang saya sampaikan sesuai yang tertulis, coba dibaca ulang. Belum satu ayat yang saya kasih sama kamu, tambah pula kamu bingung situ pemahamannya bagaimana. Padahal sudah ahli teologi. Tapi di ayat itu kalau bagi orang lain ya bang ya, mungkin agak keliru mereka itu. Coba deh abang itu apa namanya? Coba kasih aku lebih detailnya lagi tentang ini ayat 6 itu. Coba baca ulang yang pertama. Begini, buat apa saya kasih kamu yang detail tetapi kamu tidak mau langsung mempraktek firman Tuhan? Coba kamu baca ulang pelan-pelan. Coba baca ulang pelan-pelan penuh dengan hikmat, hadirkan Roh Kudus dalam jiwa kita. Sabar Bang, bentar. Tudungan itu bukan berarti kalau misalnya kalau di Islam kan pakai kerudung ya? Pakai kerudung. Berarti kalau misalnya kalau di Alkitab terus perempuan itu pakai tudungan kayak gitu, bukan berarti mereka Islam kan? Yang tertulis di firman Tuhan di Bibel itu disuruh atau tidak? Bukan masalah Islam atau Kristen, disuruh atau tidak? Ya kalau misalnya rambutnya digunting dan dicukur pakai ayat itu mengatakan jika wanita malu untuk menundungi kepalanya, maka rambutnya itu dibotak saja, digunting kasih botak. Tetapi jika wanita malu bahwa rambutnya itu digunting sampai botak, maka hendaklah dia untuk menundungi. Jadi jikalau kamu tidak mau pakai tudung, maka rambutmu itu dibotak. Tetapi jika kamu malu bahwa rambut harus dibotak, berarti kamu harus apa di situ bacanya? Pakai tudungan. Tanya sama kamu, itu kitab suci orang Islam apa kitab suci orang Kristen? Tapi kan di Alkitab ini tuh memang dia di Alkitabnya. Cuma kita balik lagi. Maksud itu tuh pada saat kejadian di Korintus. Pada saat itu. Sekarang hari itu pada saat kejadian di Korintus, kenapa masih ada di sekarang zaman kita? Kalau itu sudah tidak berguna lagi. Kenapa masih ada sekarang di zaman kita? Kalau itu tidak guna lagi. Kenapa masih ada? Pertanyaannya kan begitu. Apakah semua firman Tuhan itu yang sudah tidak berguna harus tertulis? Coba. Kalau memang itu cuma berguna untuk di Korintus, buat apa dituliskan di situ dan harus kita jadikan itu sebagai kitab suci? Atau beginilah, ini yang terakhir kali kutitipkan buat kamu berpikir agar kamu bisa mengkaji kembali teologi kamu. Coba kamu baca Matius 7, 21, 22 sampai 23. Itu yang terakhir. Matius 7, 21, 22 sampai 23. Coba dibaca yang terakhir itu. Matius 7, 21, 22 sampai 23. Matius 7 ayat 21 ayat 21 22 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat jahat. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Ya, begitulah mereka kan. Akhirnya mereka menolak Bibel mereka sendiri. Makanya Islam itu ketika dibaca kitab sucinya, maka dia harus sami'na wa atona. Kami dengar, kami taat. Kalau Kristen dibaca Bibelnya, maka dia harus sami'na wa ingkar. Kami dengar, kami ingkar. Ingkarilah. Makanya ini membuktikan teman-teman, seorang teologi saja itu bertentangan doktrinnya dengan kitab suci mereka.
Coba, sangat bertentangan. Apa yang saya sampaikan tadi, saya tidak menambahkan firman Tuhan, tidak mengurangi firman Tuhan. Yang saya sampaikan apa yang tertulis di dalam Bible mereka. Ketika mereka menolak, ya tolak Bible mereka. Begitu. Jadi musuh mereka yang sebenarnya adalah teman-teman, itulah Bible mereka sendiri. Karena Al-Quran itu bukanlah kitab pembanding. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang keresteng.